Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan video sebelumnya, di video ketiga ini saya ingin menyampaikan jenis pemberi beasiswa dari unsur pemerintah daerah, kemudian korporasi, yayasan, dan juga perguruan tinggi dalam negeri. Sebelumnya kita sudah membahas pemberi beasiswa dari pemerintah pusat, begitu. Ada beberapa yang sudah kita ulas. Kita fokus pada pertemuan kali ini di beasiswa yang lain. Kita mulai dari beasiswa pemerintah daerah. Mungkin buat kita sebetulnya mudah ya untuk membaca saja list dari pemberi beasiswa seperti pemerintah daerah. Namun sebaiknya juga mungkin kita bahas di sini, artinya paling tidak kita pernah mendengar, dan kemudian jika ada kesempatan kemudian kita bisa mencari informasinya lebih lanjut gitu. Saya mulai dari beberapa Pemda begitu ya yang ada di Indonesia. Tentunya ada beberapa di sini yang akan saya sampaikan, yaitu Nusa Tenggara Barat, di mana ada lembaga pengembangan pendidikan NTB gitu ya, melalui beasiswa NTB. Beasiswa diberikan untuk S1, S2 dan S3. Kemudian dari Jawa Barat, yaitu Jabar Future Leadership Scholarship untuk D3 hingga S3. Kemudian BPSDM Aceh, ya, beasiswa Aceh Carong untuk D3 dan D4. Kemudian dari Provinsi Jakarta nih, ada P4OP Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk D3 dan S1, kemudian kartu Jakarta Pintar untuk SD, SMP, SMA, dan sederajat. Diikuti oleh pemerintah kota Surabaya, yaitu beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Jadi beasiswa ini menarik juga ya, diberikan kepada beasiswa S1 yang ongoing ya. Jadi silakan apply untuk yang sudah menjadi mahasiswa, karena di sini dikatakan beasiswa S1 yang sedang menempuh pendidikan begitu ya. Kemudian diikuti BPSDM Papua ya, ada beasiswa unggul Papua, kemudian beasiswa vokasi Jepang, dan beasiswa Otsus. Beasiswa ini diberikan kepada SMA dan SMA, kemudian D3, S1, S2, S3, dan vokasi tadi sudah disampaikan ya. Jadi ini beberapa beasiswa dari pemerintah daerah. Bisa jadi mungkin kita bertanya-tanya begitu ya, sejauh yang kita tahu mungkin ada daerah lain yang sebetulnya juga memberikan beasiswa. Nah, namun seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa bisa jadi ini sudah berubah begitu ya. Kemudian bisa jadi beasiswa lain itu ada, namun publikasi yang diberikan masih sangat terbatas ya, sehingga memang belum ada informasinya di video yang saya sampaikan ini gitu. Saya lanjutkan ke jenis beasiswa yang lain, yaitu beasiswa korporasi. Di sini ada beberapa perusahaan yang memberikan beasiswa, antara lain Paragon Corp, Data Print, kemudian Excel Axiata. Paragon Corp ada beberapa jenis beasiswa yang diberikan oleh perusahaan ini, antara lain adalah Paragon Scholarship, beasiswa prestasi untuk beasiswa S1 dan mahasiswa ongoing, begitu dipersilahkan. Kemudian Paragon Scholarship, beasiswa pemberdayaan khusus untuk S1 saja. Kemudian Paragon Scholarship untuk beasiswa tugas akhir ya, ini khusus untuk jabatan fungsional perencana. Kemudian dilanjutkan ada Wardah Scholarship. Nah, ini menyesuaikan dengan program ya. Mungkin mereka akan membuat program-program baru gitu ya setiap tahunnya begitu. Diikuti kemudian perusahaan yang lain, yaitu Data Print, beasiswa Data Print. Jadi ini adalah jenis beasiswa bantuan tambahan biaya ya, untuk jenjang SMP, SMA, D3, D4 hingga S1 gitu. Selanjutnya adalah Excel Axiata, yaitu program training. Ini juga menarik ya untuk yang meningkatkan kemampuannya di bidang yang
diinginkan begitu. Ini ada beasiswa training yang diluncurkan, nah tentu informasinya sudah saya infokan dan bisa diakses kemudian. Gitu. Kemudian saya lanjutkan ke ID Cloud Host. Nama beasiswanya adalah ID Cloud Host untuk beasiswa S1. Kemudian MUFG Bank Jakarta Branch untuk beasiswa S1 juga. Jadi ini adalah MUFG Bank Talent Scholarship Program. Kemudian dari Bank CIMB, beasiswa CIMB Niaga juga untuk S1, ada dari Bank Sentral Asia BCA ya, BCA Scholarship, jadi program pendidikan bisnis dan perbankan atau PPBP, dan program pendidikan teknik informatika PPTI gitu. Dilanjutkan bank yang lain dari Bank Rakyat Indonesia, yaitu beasiswa Brilliant. Beasiswa ini diberikan beasiswa S1 untuk yang ongoing begitu. Selanjutnya perusahaan lain yang juga memberikan beasiswa ada dari Bank Syariah Indonesia atau BSI melalui BSI Scholarship untuk beasiswa S1. Kemudian ada dari Bank Indonesia atau BI, ada beberapa di sini yang disampaikan, yaitu Gen Baru Indonesia, Gen BI, baik untuk program PTN, PTS, dan juga Politeknik dengan jenjang S1 dan D3, khusus untuk PTN boleh S1 atau D3 begitu ya. Kemudian diikuti perusahaan yang lain, yaitu Jarum melalui Jarum Beasiswa Plus untuk S1 dan D3. Kemudian Fair and Lovely bintang beasiswa memberikan beasiswa S1 khusus untuk perempuan ya. Ini juga hal yang mungkin menarik begitu ya, karena sedikit berbeda dengan beasiswa yang lain. Setelah kita membahas beasiswa dari pemerintah daerah, kemudian juga kita ikuti dengan membahas beasiswa dari korporasi, ada sumber beasiswa yang lain yang memungkinkan untuk kita pilih begitu, yaitu beasiswa yayasan atau foundation. Ada beberapa beasiswa yayasan atau foundation yang kita bahas di bawah ini. Kita mulai dari Lembaga Pengembangan Insani, LPI, Dompet Duafa. Ada beberapa beasiswa yang disediakan, baik itu untuk S1, kemudian beasiswa mahasiswa aktivis S1, beasiswa SMA sederajat, ya, dan tinggal kita sesuaikan tentunya dengan kebutuhan kita. Di sini menarik, ada beberapa namanya yang bisa kita lihat ya, ada Ethos ID, kemudian beasiswa aktivis Nusantara atau Bakti Nusa, kemudian Smart Excellency Indonesia, kemudian diikuti oleh Excellency Tahfiz School ya. ITahfiz ya, ini juga sangat menarik ya, bisa diikuti oleh adik-adik yang sedang mencari beasiswa di di jenjang SMA atau sederajat. Kemudian yayasan berikutnya adalah Yayasan Beasiswa Jakarta, ada beasiswa baru dan ada beasiswa lanjutan untuk D3, D4, dan S1 yang akan menyusun skripsi untuk penulisan skripsi lanjutan. Jadi ini khusus adik-adik yang sedang struggling dengan skripsinya dan kemudian membutuhkan support dana, juga bisa mencoba Yayasan Beasiswa Jakarta. Kemudian Yayasan Baitul Mal Muamalat, ada beasiswa sarjana muamalat khusus untuk S1. Kemudian Yayasan Fundeventer Mas Indonesia, beasiswa Fundeventer Mas Indonesia untuk D4 dan S1. Selanjutnya yayasan yang memberikan beasiswa ini khusus untuk S1 dan D4 gitu ya. Ada Sampurna Foundation, Jarum Foundation, Eka Cipta Foundation, Karya Salemba 4 atau KSE, kemudian Tanoto Foundation. Kemudian diikuti Pertamina Foundation, BSI Maslahat, dan Surya Edukasi Bangsa Foundation atau Medcom ID.
Pertamina Foundation memiliki beberapa jenis beasiswa, mulai dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi S1, kemudian beasiswa Pertamina Afirmasi Daerah Operasi, ini beasiswa untuk pelajar SMA dan masyarakat, kemudian beasiswa Pertamina Vokasi, jadi beasiswa diploma di kampus mitra kerjasama Pertamina Foundation, dan beasiswa Pertamina Peduli, yaitu beasiswa untuk pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan penyandang disabilitas. Beasiswa Maslahat, beasiswa Didik Umat ya, ini untuk S1, kemudian Medcom ID dari Surya Edukasi Bangsa Foundation, ini untuk S1 dan S2. Selanjutnya ada dari Rumah Kepemimpinan, diberikan untuk S1 dan D4 begitu. Kemudian IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, ini memberikan beasiswa pada mahasiswa pelajar penghafal Al-Quran begitu ya. Lazismo ada 2, beasiswa Mentari dan Sang Surya untuk Mentari untuk SD, SMP, dan SMA, kemudian Sang Surya untuk D3 hingga S2. Ya, kemudian Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Foundation, ada 3 jenis yang beasiswa yang diberikan, yaitu Research Grant untuk beasiswa S1 khusus untuk yang sedang skripsi, Educator Scholarship untuk S1 hingga S3 untuk tenaga pengajar. Ini Bapak Ibu guru dan dosen bisa mengejar ini menjadi salah satu pilihan begitu. Kemudian Young Professional Scholarship, beasiswa S1 ongoing. Kemudian berikutnya adalah Yayasan Haji Kala, beasiswa Educare, beasiswa ini untuk beasiswa PAUD ya, S1, skripsi dan tenaga kependidikan. Kemudian Sinergi Foundation, beasiswa kepemimpinan, ini untuk S1. Kemudian Hoshizura Foundation, beasiswa mimpi anak negeri bagi SD, SMP, dan SMA begitu. Kemudian Yayasan Desa Main Indonesia, Desa Main Scholarship untuk S1 dan D4. Berikutnya adalah YBM PLN, YBM PLN, yaitu beasiswa Cahaya Pintar, beasiswa Tahfizul Quran, dan pembinaan gencar ya. Jadi ini untuk SD hingga S1. Kemudian Rumah Amal Salman, beasiswa melalui beasiswa perintis bagi beasiswa pelajar bagi pelajar SMA kelas 12. Terakhir kita membahas tentang beasiswa yang diberikan oleh yayasan atau foundation begitu. Ternyata masih ada jenis beasiswa yang lain yang diberikan oleh instansi yang lain, yaitu perguruan tinggi dalam negeri. Saya mulai dari STAI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, SEBI. Ada beberapa jenis beasiswa yang diberikan khusus untuk S1 ya. Jadi ada Ekonomi Syariah Pelopor Pembangunan Daerah Juara ya, pelajar berprestasi. Kemudian Ekonomi Syariah Pelopor Pembangunan Daerah Juara ya, pelajar dari keluarga tidak mampu atau yatim, ini diberikan. Kemudian Hafiz Quran bagi penghafal Al-Quran minimal 15 juz. Kemudian entrepreneur muda dari keluarga UMKM atau pelajar yang berwira usaha, dan juga diberikan kepada dai muda, pemberdaya, lulusan pesantren atau keluarga guru pesantren atau dai. Ini juga menarik sekali gitu ya, karena berbeda begitu targetnya dengan beasiswa-beasiswa yang umumnya diberikan oleh baik itu korporasi, yayasan begitu ya, maupun pemerintah daerah. Nah, berikutnya yang tidak kalah menariknya dari Universitas Muhammadiyah Malang ya, UMM, ada beberapa jenis beasiswa yang diberikan ya dengan berbagai jenjang ya, yaitu beasiswa yatim piatu, beasiswa alumni sekolah Muhammadiyah, beasiswa program pendidikan ulama tarjih, kemudian beasiswa mahasiswa baru saudara kandung, dan beasiswa lainnya ya. Jadi ada juga beasiswa yang mungkin disesuaikan programnya yang diberikan oleh
UMM dan rata-rata ini memang untuk jenjang S1. Untuk spesifik tentu silahkan di riset dulu begitu ya. Apa saja yang perlu kita penuhi untuk syarat-syarat dari beasiswa ini. Kemudian dilanjutkan ada Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, ITS, ya, Universitas Pajajaran, Bina Nusantara melalui Widya Scholarship, kemudian Presiden University, dan kemudian juga disusul oleh Universitas Al-Azhar Indonesia. Secara umum diberikan untuk jenjang S1, namun ada juga yang ongoing dan pasca sarjana. Tinggal dilihat ya, kemudian secara rinci requirement-nya pada keterangan atau laman yang tersedia di sini, begitu. Menyusul kemudian ada Universitas Pertamina, Universitas Terbuka, Universitas Trisakti, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Telkom begitu. Silahkan dicek secara detail. Universitas yang lain ada UHAMKA melalui beasiswa prestasi dan beasiswa cerdas untuk D3 dan S1, beasiswa PPM School of Management, ada beasiswa sarjana, beasiswa magister Wijaya Wiyata Management, beasiswa magister eksekutif muda, International Student Scholarship ya. Jadi ini bisa dilihat target-targetnya siapa saja ya. Kemudian menyusul Institut Teknologi Harapan Bangsa ya untuk jenjang S1 juga begitu. Baik, tadi kita sudah membahas ada beberapa sumber ya, pemberi beasiswa, mulai dari pemerintah daerah ya, kemudian korporasi, yayasan atau foundation, kemudian juga perguruan tinggi dalam negeri. Message yang ingin disampaikan adalah ternyata pemberian beasiswa di sekitar kita banyak sekali. Apakah kita kemudian sudah memanfaatkan sedemikian rupa begitu ya kesempatan-kesempatan tadi, tentu kita sendiri yang tahu. Dan kemudian jika kita berminat tentu harus ada upaya yang kita lakukan gitu ya untuk mengejar beasiswa tersebut untuk baik itu melaksanakan studi lanjut atau meningkatkan kemampuan dengan mengikuti training-training ataupun kita yang sedang melakukan riset-riset tertentu gitu ya, dan kemudian memerlukan pendanaan yang bisa kita manfaatkan dari beasiswa yang tersedia begitu. Beberapa beasiswa mungkin belum terlist dengan baik pada video ini, tentu saja bisa kita cari tambahan informasi tersebut. Saya yakin Bapak Ibu, adik-adik, ya, adik dan rekan-rekan semua mungkin mengetahui informasi yang lain terkait beasiswa yang lain yang memang mungkin belum saya sebutkan, misalnya dari pemerintah daerah, di Pemda yang lain atau universitas atau perguruan tinggi yang lain, kemudian yayasan yang lain dan lain sebagainya. Itu artinya kesempatan kita terbuka ya, tinggal kita kemudian cari dan kejar. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait beasiswa luar negeri, walaupun beasiswa-beasiswa yang saya sampaikan pada beberapa video sebelumnya, dan video ini tentu juga ada yang bisa kita manfaatkan untuk studi lanjut ke luar negeri, namun sumbernya adalah masih sumber dalam negeri. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang beasiswa yang bersumber dari luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.